serupa juga menimpa seorang remaja 16 tahun asal Lombok Tengah yang tewas terbakar. Di berita yang sebelumnya saya bacakan, diduga tersengat aliran listrik saat bermain ponsel. Nah, kita akan membahas sebenarnya apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita sedang mengisi daya. Kita akan tanyakan langsung pada pakar keamanan siber dan pemerhati teknologi, ada Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, tadi sebenarnya sudah saya jabarkan beberapa ya Pak ya, ada do's and juga don'ts-nya. Tapi mungkin ada yang ingin ditekankan atau ditambahkan atau mungkin dikoreksi dari data-data yang sudah saya sampaikan tadi Pak. Selamat siang Patricia. Secara umum sudah cukup lengkap. Mungkin inti yang penting adalah jangan gunakan alat charger dan kabel yang kurang berkualitas. Jadi, logikanya sebenarnya kalaupun memang itu meledak, nggak mungkin orang kan akan diam saja. Pasti ada yang menyebabkan dia tidak melakukan reaksi. Kemungkinan besar itu terjadi korsleting sehingga orangnya lumpuh atau pingsan lalu terjadi kebakaran. Jadi tidak mungkin manusia yang normal itu mengalami ledakan panas yang luar biasa lalu tidak ada reaksinya, itu rasanya kurang logis ya. Jadi kalau saya boleh sarankan, mohon dari pihak berwenang diperiksa chargernya apa, kabelnya apa, kemungkinan besar masalah di sana. Dan ya apakah itu terkena air atau apa, ya kita sangat prihatin ya. Jadi memang itu perlu berhati-hati. Kalau saya charge handphone, walaupun saya udah pakai charger ori, pakai kabelnya saya ori, saya taruh selalu di bawah ranjang. Jadi jangan tidur dengan handphone. Kemungkinan besar memang kalau kita tidur dengan handphone terjadi overheat, lalu cairannya melumerkan kabel, lalu kabelnya korsleting kena ke kita, ya bisa kita lumpuh. Itu Patricia. Oke, Pak, ini terkait dengan keterangan kepolisian soal kasus kematian remaja di Lombok akibat handphone yang meledak saat dimainkan ketika ponsel diisi daya. Pertanyaan saya, seberapa atau bagaimana menggambarkan seberapa bahaya kemudian kita menggunakan handphone saat dalam pengisian daya? Baterai itu merupakan komponen dari ponsel yang paling berbahaya, dan api baterai itu berbeda dengan api yang lain. Api baterai itu api kimia. Jadi kimia itu tidak bisa dimatikan dengan air, tidak bisa dimatikan dengan pemadam yang biasa. Kalau kita lihat, kalau misalnya mobil listrik yang terbakar di tengah jalan, itu nggak bisa, pemadam kebakaran datang disemprot nggak bisa mati airnya. Jadi paling di konten, ditutup, di sedemikian rupa sampai apinya habis gitu loh. Itu yang perlu kita. Jadi pada prinsipnya lithium ion itu adalah api kimia dan tidak bisa dimatikan dengan pemadam api yang biasa. Itu yang perlu kita sadari, bahayanya seperti itu. Walaupun jumlahnya kecil, tetapi ya cukup besar. Dan kalau kita kantongin, baterainya meledak di kantong, itu sudah pasti luka bakaran sangat serius. Jadi ketika pakai handphone, kalau udah panas, intinya sudah jangan sampai terlalu panas. Terlalu panas macam-macam. Bisa menjalankan banyak aplikasi, bisa kamu kejemur di dashboard. Jadi jangan pernah taruh di dashboard mobil atau kejemur di matahari, taruh di jendela. Atau ketika melakukan charging. Charging kan karena dia memang arus masuk, jadi mengisi daya, dan itu memang posisi-posisi yang saat-saat yang sangat rentan. Dan jangan tertekan. Kalau misalnya baterai sudah gendut, sudah hamil atau kembung, jangan ditusuk atau apa. Kalau kamu tusuk itu langsung bereaksi. Jadi nggak boleh terhubung, itu bisa meletus. Kalau kasus yang di Lombok, menurut Pak Alphonse, itu apakah karena handphonenya yang ditaruh di kasur atau mungkin ada kemungkinan ia sedang bermain handphone saat sedang diisi daya, atau bagaimana Pak kira-kira Bapak melihat hal ini? Kalau perkiraan saya sih anaknya ketiduran. Jadi anaknya ketiduran. Kalau sambil dimainkan, kalau panas kan pasti refleks kita lepas, kita buang gitu loh. Tapi bisa, tapi maksudnya anak itu kan bahkan tidak merasakan Pak kalau ada ledakan pada saat itu sampai kemudian terbakar.
Nah, yang kita duga itu yang tadi kabelnya itu, maka kita perlu selidiki. Kalau dia ada korslet, orang kalau kena korslet mungkin jadi lumpuh atau tidak berdaya atau pingsan sehingga terbakar diam saja gitu. Logikanya manusia kan kalau dibakar diam saja. Jadi kemungkinan memang hubungan dengan korsleting, maka menurut saya perlu diselidiki charger dan kabelnya itu dua faktor, karena charger dan kabel ini yang mengirimkan daya yang melumpuhkan anak itu gitu loh. Memang handphone itu yang membuat terbakar baterainya, tetapi charger dan kabelnya itu yang sangat perlu diperhatikan. Jadi kalau kita beli aksesoris, tolong perhatikan, usahakan aksesoris resmi atau aksesoris yang terpercaya. Jadi jangan asal murah aja kita beli, nanti tidak ada pengamanannya, ya kita akan dalam bahaya. Dan jangan tidur kalau cas handphone, tolonglah jangan pernah taruh handphone di ranjang gitu. Oke, Pak Alphonse, saat ini juga banyak kemudian anak kecil yang sudah menggunakan ponsel ya Pak ya. Kalau dulu mungkin belum, kalau anak kecil belum dikasih handphone, tapi sekarang kan sudah beda zamannya. Nah, apa nih tipsnya agar kemudian mereka terhindar dari bahaya Pak? Orang tua perlu, mau nggak mau, orang tua harus mengawasi, harus belajar juga lah. Walaupun memang tidak mudah mengikuti. Sekarang milenials yang lebih muda pasti lebih fasih daripada kita yang sudah tua ini, mau mengikuti perkembangan teknologi ini tidak mudah. Tetapi setidaknya orang tua perlu mengetahui bagaimana mengendalikan anaknya, bagaimana mengontrol dengan bertanggung jawab gitu loh. Memang kita nggak bisa kontrol 100%, bahkan kita juga nggak mungkin bisa kita jagain handphonenya, dia berteman ke sekolah, temannya yang kasih lihat gitu. Jadi pendidikan dasar di keluarga itu sangat penting, kasih nilai-nilai dasar, lalu value bagaimana handphone ini digunakan dengan baik untuk manfaatnya, jangan cuma konsumtif aja. Coba lakukan handphone ini untuk keperluan produktif sehingga nanti sesuai umurnya mereka akan bisa mendapatkan manfaat maksimal, dan jangan jadi korban konsumerisme saja. Dan tips dan seperti yang basic, yang seperti baterai yang terlalu panas, jangan pakai colokan teh yang ditumpuk-tumpuk, lalu kita pakai charger juga tolonglah dicari yang setidaknya original atau berkualitas sehingga tidak mengancam keselamatan. Baik. Pakar Keamanan Siber dan Pemerhati Teknologi Alphonse Tanujaya, terima kasih Pak Alphonse sudah berbagi perspektif di Berita Satu Siang. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang.